Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, baik sosial media Bapak Gembala di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook. Saudara, ada berkat-berkat firman Allah. Minggu ketiga kita sudah masuk. Artinya kita sudah mendekati September. Dan Oktober, November, Desember, ber. Dan masuk Januari. Begitu cepat. Kita sudah mulai persiapan Natal di September. Begitu cepat waktu berlalu. Mari sama-sama kita persiapkan firman Tuhan dengan tema berhasil karena Kristus. Dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai kepada ayat 6. Saya ajak kita sama-sama membaca dengan suara yang kuat ya. Supaya semangat diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 2 Korintus 4 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. 1, 2, ya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita lihat di PowerPoint kita, banyak standar keberhasilan di dunia ini yang telah ditetapkan. Alkitab memberikan kita pemahaman tentang apa itu keberhasilan melalui nats ini. Saudara, standar dunia berhasil dengan standar Yesus beda. Standar dunia itu kaya, punya jabatan, rumahmu banyak, uangmu banyak. Harus menikah, punya anak, itu menurut dunia. Punya cucu, baru berhasil. Menurut Tuhan tidak. Menurut Tuhan bukan harus kaya. Jadi jangan buat kaya tujuan hidupmu. Bukan harus punya jabatan. Bukan harus punya harta. Bukan harus punya uang deposito. Bukan harus menikah. Jadi berbahagia engkau yang belum menikah. Jangan paksakan dirimu menikah. Jangan paksakan. Kalau memang ada kasih karunia sama seseorang tidak menikah. Seperti suster, seperti pastor, seperti hamba-hamba Tuhan yang teman-teman saya melayani Tuhan di gereja GBI juga ada yang tidak menikah. Biarlah kasih karunia Tuhan turun bagi dia. Ada lagi orang harus punya anak. Tidak punya anak pun berhasil di hadapan Tuhan. Tidak punya cucu pun berhasil di hadapan Tuhan. Ukuran dunia ini terbalik dengan ukuran Yesus. Bagi Yesus berhasil itu apabila kita hidup taat dengan firman Tuhan. Apabila kita hidup dengan tujuan Tuhan. Jadi jangan buat standar dunia ini dengan standar Yesus. Tapi buatlah keberhasilanmu karena Kristus. Yang pertama, bersandar kepada kemurahannya. Kalau saudara mau berhasil, bersandarlah kepada kemurahan Tuhan Yesus. 2 Korintus 4 ayat 1, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Nah, di dalam nats ini yang diceritakan adalah bagaimana pelayanan Rasul Paulus di kota Korintus. Di kota Korintus, kota pelabuhan, kota yang maju, kota yang penuh dengan
kemakmuran, banyak orang-orang kaya di sana. Dan Rasul Paulus melayani di Korintus, banyak tantangan yang mereka alami. Dia dicap menjadi rasul yang palsu. Padahal yang mencap itunya rasul palsu. Dia dicap, dia dipukul, dia dianiaya, dia dipenjara. Tantangan demi tantangan begitu banyak. Harusnya dia nggak berhasil, harusnya dia mungkin mati, harusnya dia mungkin gagal dalam hidupnya. Tapi kasih karunia Tuhan turun kepada dia. Dia seorang yang bernama Saulus, pembunuh orang Kristen. Oleh kasih karunia Tuhan menjadi Paulus yang menulis 2/3 perjanjian baru. Saudara, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan membuat orang yang tidak layak dilayakkan. Banyak tantangan, banyak kesulitan yang dialami dia. Tapi kasih karunia Tuhan melingkupi dia. Maka dia berkata di ayat yang pertama, bahwa semua pelayanan yang kami bangun ini adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang matanya ditutupi oleh ilah zaman, oleh ilah-ilah dunia ini, kemegahan-kemegahan dunia ini. Sehingga mereka tidak melihat kemuliaan Injil. Sama dengan banyak orang Kristen zaman sekarang. Enggak melihat kemuliaan Kristus yang luar biasa. Kita lebih terpesona dengan kemuliaan dunia ini. Kita lebih terpesona dengan harta, dengan kekayaan. Bahkan gak sedikit orang memilih jodoh karena kaya, karena harta, karena jabatan. Tapi sayalah saksi mata yang saya melihat banyak orang yang menikah karena kaya dan harta jabatan. Pernikahannya hancur berkeping-keping. Saya mengajak semua saudara mulai memahami kemuliaan dunia ini gak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan Kristus. Semangatlah engkau mendengarkan firman. Semangatlah membaca firman. Semangatlah dalam Kristus. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Apa yang saudara cari dalam dunia ini capek, tapi gak bisa dibawa ke surga. Gak bisa dibawa kepada kekekalan. Sehingga jangan letakkan hidupmu kepada apa yang tidak kekal. Tapi letakkanlah hidupmu kepada apa yang kekal. Berpikirlah kepada apa yang kekal, apa yang bisa kubawa ke surga. Bukan apa yang bisa kumakan, kupakai di tempat yang tidak kekal ini. Orang lebih banyak terpesona dengan hal-hal yang tidak kekal. Tapi saya mengajak semua sama saudara hari ini. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang abadi. Puji Tuhan. Saudara mau datang ke gereja ini. Ke gereja Tuhan. Karena saudara mau memikirkan perkara-perkara yang kekal. Diberkatilah engkau yang datang kepada Tuhan. Saya terlalu percaya engkau datang pagi ini. Karena engkau rindu diberkati Tuhan. Engkau rindu mengenal Tuhan terlebih lagi. Maka Rasul Paulus berkata, hidup oleh kemurahan Tuhan. Di PowerPoint berikutnya. Kemurahan Tuhan memungkinkan Tuhan menyatakan kebaikan kepada ciptaannya. Khususnya kepada mereka yang percaya dan menerimanya. Berikutnya, orang yang mengandalkan manusia bergantung pada kekuatannya sendiri. Dan hatinya menjauh dari Allah akan terkutuk. Sementara berkat tercurah bagi mereka yang mengandalkannya. Ayat 7, Yeremia 17 ayat 7, ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pernahkah dalam pikiranmu melihat orang yang gak percaya Yesus, hidupnya kok enak-enak ya? Siapa yang pernah kayak saya? Melihat orang gak percaya Yesus, sukses, bahagia-bahagia, enak-enak. Sepertinya mulus aja lah. Sukses semuanya, bagus usahanya, bagus sekolahnya, pernikahannya kelihatannya baik. Kenapa kami ikut Tuhan kok banyak tantangan, banyak persoalan? Saudara, saya mau katakan sama saudara, apa yang saudara pandang menurut mereka itu baik-baik. Ingat kata Alkitab, ada orang menyangka jalannya lurus, tapi berujung maut, kematian. Kita lihat mereka sepertinya baik-baik saja. Gak ada persoalan, gak ada tantangan. Tapi saya mau katakan mereka yang tidak di dalam Tuhan Yesus.
sedang menuju kepada kebinasaan. Sebenarnya setiap kita ini sedang antri menuju satu tempat. Tapi ada orang yang antri menuju kepada kebinasaan kekal. Saya dan saudara di dalam kasih karunia Tuhan, pertahankanlah imanmu bahwa engkau dan saya sedang menuju kepada kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Berbahagialah engkau punya Tuhan Yesus. Di bumi kau diberkati, di surga pun engkau diberkati Tuhan. Bahkan saya mau katakan, semua tantangan cerita yang kau alami sebenarnya itu kebaikan Tuhan. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Makanya setiap ada persoalan yang kita alami, harusnya kita mengangkat tangan karena itu adalah kebaikan Tuhan. Saya mengajak sama saudara, hidup oleh kemurahan Tuhan. Hidup oleh kasih karunia Tuhan. Saudara mungkin pernah mendengar cerita bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ada 5.000 orang datang yang mengikut Yesus yang kelaparan pada waktu perjalanan. Yang ada di bawah seorang anak kecil hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi lihat, Yesus mengucap syukur dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11. Dia mengucap syukur kepada Bapa dalam kesulitan. Kemurahan Bapa terjadi. Terjadi mujizat. 5 roti tambah 2 ekor ikan. Makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Kemurahan Tuhan. Artinya apa? Jangan letakkan harapanmu kepada kekuatanmu. Jangan letakkan harapanmu kepada aku bisa ngerjakan ini, aku udah ini, semuanya sudah ku prepare, everything is okay, excellent. Jangan letakkan kepada kekuatanmu. Tapi ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Saya ingatkan, orang yang beriman tetap kerja keras. Orang yang beriman gak boleh malas. Tesalonika berkata, pemalas jangan makan. Tidak mau kerja jangan makan. Tidak mau kerja jangan menikah, kata Alkitab. Hanya orang yang bekerja, khususnya untuk yang laki-laki. Karena dia menafkahi istri dan anak-anaknya. Saya mengajak sama saudara baca Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Percayakah saudara, semua yang saudara alami kesulitan ini, kalau pagi ini engkau datang menjelang siang ini, semua kesulitan yang kau alami, engkau minta kemurahan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah seluruh keadaan. Unlimited dalam Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 10, ini kita pegang. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi. Jadi bagian kita lakukan dengan yang terbaik. Do your best, I do my best, let God do the rest. Apa yang di tanganmu, kerjakan yang terbaik. Sekuat tenaga. Jangan anggap enteng yang kecil di tanganmu. Tidak ada pohon yang besar tanpa benih yang kecil. Pohon sesawi itu besar. Benihnya kecil, lebih kecil dari cabai. Apa yang di tanganmu yang kecil, kalau engkau kerjakan sekuat tenaga, dan engkau meletakkan harapanmu bukan kepada kekuatanmu, engkau meletakkan harapanmu kepada kekuatan Tuhan, saya percaya anak-anak Tuhan pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya rindu setiap saudara hari ini. Apa yang di tanganmu? Kerjakan sekuat tenaga. Kerjakan profesional. Saya mengembalakan jemaat dengan tim pengembalaan. Saya ajak, ayo kita mengembalakan dengan sekuat tenaga. Jangan santai-santai. Jangan malas-malasan. Apa yang bisa kita kerjakan sekuat tenaga. Tapi hiduplah oleh karena kemurahan Tuhan. Membangun pelayanan Paulus, dia berhasil, dia tahu. Merendahkan hatinya. Semua karena kemurahan
Tuhan. Kalau bukan kemurahan Tuhan, dia nggak berhasil. Saya menyaksikan gedung gereja ini, pelayanan gereja ini. Saya sadar betul, kalau bukan kemurahan Tuhan, ini nggak bisa berhasil. Semua karena kemurahan Tuhan. Makanya pesanku sama saudara, jauhkanlah sungut-sungut di hatimu. Bersungut-sungut itu tidak percaya Tuhan. Bersungut-sungut, 1 Korintus 10 ayat 10, mengundang roh kematian. Maka saya pantangkan di lidahku ini kata sungut-sungut. Haram. Situasi berat yang kau alami, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur tandanya kau percaya Tuhan. Mengucap syukur memuliakan nama Tuhan. Dalam kitab Mazmur dikatakan orang yang mengucap syukur adalah memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan ucapan syukur. Jadi seberat apa yang sedang kau alami dalam pernikahan, seberat apa yang kau alami dalam studimu, dalam keuangan, dalam pekerjaan, apapun yang saudara sedang hadapi, saya mau katakan dalam nama Yesus, bersyukurlah dalam segala keadaan. Bersyukurlah dalam segala kondisi hidupmu. Haramkan dalam lidahmu sungut-sungut. Haramkan dalam lidah kita mengeluh. Tapi bersyukur dalam segala keadaan. Mujizat Tuhan akan datang. Ketika Yesus mengucap syukur, dia angkat 5 roti, 2 ekor ikan. Mujizat terjadi. Saya ajak semua kita. Yang pertama adalah belajar mengerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Apa yang di tanganmu. Lukas 16 ayat 10 berkata, setiap perkara kecil, perkara besar akan diberikan Tuhan. Setiap perkara kecil. Saudara sedang mengerjakan jualan online, setia, konsisten, sungguh-sungguh. Sebelum jualan berdoa, supaya pemirsa banyak, supaya signal bagus, supaya banyak orang diberkati. Dan berlaku ramah, senyum, profesional. Orang mungkin menawar tapi nggak membeli, nggak usah kecewa. Berkati mereka, lihat, lakukan bagianmu. Percaya bagian Tuhan akan dilakukannya. Saudara yang saya kasihi, setialah perkara kecil. Lakukan yang terbaik. Hiduplah oleh kemurahan Tuhan, oleh rahmat Tuhan. Saudara mungkin bekerja dengan maksimal, hasilnya 3. Saudara rindu hasilnya 6, udah maksimal 3 hasilnya. Tapi engkau berkata, aku percaya kemurahan Tuhan turun atas hidupku. Tuhan sanggup mengubah. Hasil kemampuanmu hanya 3. Tapi kasih karunia Tuhan bisa angka lebih daripada 3. Kenapa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak setiap saudara hidup oleh kemurahan Tuhan. Amin. Katakan semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Ya. Coba angkat kedua tangan. Semua yang dikerjakan tanganku ini akan saya kerjakan sekuat tenaga. Aku percaya. Aku serahkan hasilnya kepada tangan Tuhan. Tuhanlah pengharapanku. Sehingga apa yang dikerjakan tanganku ini diberkati Tuhan melimpah-limpah dengan kebaikan Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Beberapa di antaramu kulihat mungkin jualan-jualan sederhana, jualan-jualan, ya mungkin saudara merasa kecil. Ingat ya, di hadapan Tuhan gak ada pekerjaan kecil, gak ada pekerjaan besar. Sebenarnya talenta 1, 2 dengan 5 bukan masalah jumlah, masalah kesetiaannya. Mungkin engkau hanya jualan-jualan tomat dengan teman-temannya di sel group, cabai, bawang.
Itu pun nyewa 20.000 per hari. Saudara buka, taruh tikar. Saudara angkat tiap hari. Saya bisa merasakan beberapa di antaramu. Bangun pagi-pagi, pergi ke sentral. Distributor. Mereka ada kasih tomat sekian, cabai sekian, bawang sekian, lengkuas sekian. Tiap pagi kau kerjakan, tiap pagi. Tapi kalau engkau mengerjakannya dengan ucapan syukur. Kalau engkau mengerjakannya dengan mengandalkan Tuhan, engkau datang. Di lapak yang kau sewa per hari, bayar 20.000. Kau kerjakan tanpa mengeluh. Kau kerjakan dengan memuliakan Tuhan. Kau kerjakan dengan excellent. Lapaknya kau bersihkan. Kau letakkan tomat dengan baik. Kau lap supaya tomat itu glowing. Bukan hanya wajahmu glowing, tomat pun perlu glowing. Engkau buat cabai sebelahnya, bersihkan, rapi. Kau duduk dengan sopan. Berdoa, Tuhan, berkatilah. Supaya anakku sekolah, Tuhan. Supaya bisa bayar uang sewa rumah. 2 bulan lagi, Oktober, kami harus bayar. Berkatilah Tuhan. Mungkin hari pertama kau masih lihat tidak ada penjualan yang signifikan. Besok lagi engkau datang, kau berdoa lagi. Kau kerjakan lagi. Sainganmu banyak. Tapi kalau engkau setia perkara kecil, Tuhan katakan. Dan engkau menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Dan engkau beriman dan memperkatakan iman. 2 Korintus 4 berkata, orang yang beriman memperkatakan imannya. Perkatakan imanmu, jualan ini laku. Besok lalat yang datang. Don't give up. Never give up. Jangan menyerah. Karena jawaban Tuhan itu ada 3 jenis. Yang pertama, jawaban doa bisa ditolak. Seperti Paulus berdoa supaya disembuhkan sakitnya, Tuhan tolak. Sampai matinya sakitnya ada. Seperti Hana berdoa, langsung punya anak, Samuel. Abraham berdoa 25 tahun kemudian, baru dijawab Tuhan. Doa ada langsung yes, ada no, ada wait, ada tunggu waktunya. Terus berdoa, lakukan bagianmu sekuat tenaga. Engkau memperkatakan iman, pastilah aku diberkati Tuhan. Jangan katakan kata-kata negatif. Jangan dengar kata-kata negatif. Jangan imani, memang ini krisis ya. Apapun gak laku yang kubuat, jangan ucapkan itu. Ucapkan yang baik. Ucapkan yang benar, ucapkan imanmu, ucapkan harapanmu, ucapkan apa yang kau rindukan. Engkau memperkatakan, pasti laku, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti tolong. Lihat hari-hari berikutnya, semakin tambah orang yang membeli ke tempatmu. Karena apa yang kau perkatakan, itu akan mendatangimu. Apa yang kau ucapkan, itu yang mendatangimu. Apa yang kau ucapkan, itu yang mendatangimu. Apa yang kau katakan, itu yang mendatangimu. Tiba-tiba kau melihat datang 5 orang, datang 10 orang. Bilang, Bu, ibu langganannya sama kami ya. Kami punya kedai pangsit ada 5. Ibu pokoknya langganannya langsung masuk stok. Di sana sekian juta, di sana sekian juta, sana sekian juta. Tiap hari. Engkau bingung, apa? Kenapa? Tuhan melihat engkau udah waktunya. Gak ada orang yang tiba-tiba diberkati. Perlu proses, perlu kesetiaan. Saya mengajak sama semua saudara, kerjakan bagianmu dengan baik. Jangan suka mengatakan, aduh memang ini krisis ya. Tahun 2023 udah dibilang Pak Jokowi, tahun gelap. Maka kulihat semua gelap dunia ini. Saking gelapnya gak tahu lagi yang mana istriku, gelap semua. Ada loh, suami bilang gitu sama saya, gelap Pak dunia ini. Gak tahu mana istriku, mana istri orang, saking gelap. Anak gadis pun gak tahu lagi yang mana laki orang, yang mana yang pemuda, yang mana opung-opung pun gak tahu, gelap. Opung-opung pun mau dia, udah gelap.
Jangan ucapkan kata-kata negatif. Aku ini gak punya jodoh, aku jelek. Lama-lama betul kau sangat jelek. Kau melihat dirimu di cermin aja kau langsung pingsan. Jangan ucapkan dirimu jelek. Jangan ucapkan dirimu yang negatif tentang dirimu. Kalau engkau mengucapkan yang buruk tentang dirimu, engkau mempermalukan Tuhan. Bagi engkau yang belum punya jodoh, jangan yakini engkau jomblo. Jangan yakini aku ini tertahan jodoh. Gak mungkin lah aku ini laku. Jangan. Ucapkan apa yang kau imani. Ucapkan apa yang kau harapkan. Ucapkan apa yang ingin kau lihat terjadi. Kau ingin punya jodoh, pasangan seiman, ucapkan terus kalau sudah waktunya. Aku percaya jodohku diberikan Tuhan. Dia sedang on the way. Dia sedang dalam perjalanan menuju hatiku. Aku mempersiapkan diri. Imanku kupersiapkan, karakterku persiapkan. Dan jangan lupa juga ke salon. Sekali-sekali lah. Pakai lipstik lah sikit-sikit. Lipstik minimalis. Seadanya. Jangan nanti pas dia mendarat, dilihatnya gondoruo, kuntilanak. Jangan. Jangan. Anak Tuhan selain rohnya bagus, jiwa bagus, badanimu pun bagus. Khususnya bagi engkau yang belum menikah, jaga berat badanmu. Setelah menikah, jaga juga. Jangan sebelum menikah kayak biola, setelah menikah bola. Suaminya bilang mujizat itu nyata. Dulu kau aku nikahi kayak biola Spanyol. Sekarang kau seperti bola Liga Spanyol. Mau disepak. Ternyata istri. Ya sudahlah, bagi saudara yang udah berjuang, aku pun berjuangnya. Cuma sama-sama belum berhasil, kita jangan putus asa. Ya paling tidak, tadi kan khotbah ini untuk anak gadisnya sebenarnya. Rawat dirimu. Jangan udah datang nanti si lamhot dekat-dekat samamu, napasmu bau. Langsung ilfil. Coret, tidak masuk dalam nominasi. Jaga. Ya, anak-anak Tuhan perlu menjaga penampilan. Orang dunia nggak bisa lihat, orang masih melihat penampilanmu. Jualan juga begitu, jaga. Apapun kerjaanmu jaga. Kalau engkau berbicara dengan orang sales, jaga napasmu. Jangan makan pete, beli pak. Jangan. Jaga. Sebelum kau jumpai dia makan Bonbon Hex. Atau apalah yang kau tahu makanan. Atau sikat gigi kumur-kumur pakai Listerine. Betul kita oleh kemurahan Tuhan. Tapi kita harus juga excellent. Lakukan bagianmu yang terbaik. Seperti gereja ini kami lakukan yang terbaik sebisa kami. Bagian Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa. Yang kedua adalah bertindak dengan integritas. Bertindak dengan integritas. 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara, Rasul Paulus, dia tidak ada agenda tersembunyi melayani Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupinya. Tidak ada kelicikan di hatinya supaya dia beruntung lewat pelayanan. Rasul Paulus berintegritas. Integritas itu artinya sama perkataan dengan perbuatan. Integritas artinya sama dilihat orang dengan tidak dilihat orang. Integritas artinya tidak ada drama, tidak ada topeng. Integritas dapat dipercaya sebagaimana adanya. Autentik, apa adanya. Original, asli. Sepintar-pintarnya saudara dan saya pakai topeng, drama, satu waktu ketahuan.
Dalam Tuhan Yesus no drama, no topeng. Saudara, hidup apa adanya itu lebih diterima Tuhan daripada drama dan topeng. Hidup apa adanya, autentik, asli, original. Sepintar-pintarnya saya berkhotbah menutupi diri saya, satu waktu saudara tahu siapa diri saya. Sepintar-pintarnya engkau menutupi kebohonganmu, satu waktu akan ketahuan. Lihat di Kuala Namu seorang wanita yang jatuh dari lift. 3 hari kemudian bau busuk. Dan orang tahu ada mayat di situ. Itulah gambaran orang yang menutupi kesalahan dan dosanya. Pada waktunya bau busuk itu akan muncul. Perselingkuhan kelihatannya bisa manis kelihatan. Tapi saya mau katakan sepintar-pintarnya engkau menderamai, kebenaran itu akan mengalahkan kebohongan. Hiduplah oleh kebenaran, hiduplah oleh kejujuran. No drama, no topeng. Hidup apa adanya, asli hidupmu. Engkau akan diberkati Tuhan. Amsal 16 ayat 8 bilang begini. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Lebih bagus sedikit hasilmu, tapi kebenaran tidak kau tinggalkan. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan kepadamu. Junjung tinggi kebenaran, tidak ada dusta di lidah kita. Tidak ada bohong. Orang yang jujur, Mazmur 37 ayat 37, punya masa depan. Saya percaya kalau engkau bekerja dengan jujur, bekerja dengan benar, bekerja dengan excellent, bekerja dengan sekuat tenagamu, dan engkau melakukannya untuk memuliakan Tuhan, meletakkan pengharapan kepada Tuhan, ada masa depan. Jangan supaya untung banyak, saudara bohong, licik. Tuhan tidak di pihak orang pembohong. Jangan lihat orang pembohong kaya kok, lihat ketangkap kok sama KPK. Sepintar-pintarnya dia membohongi, berujung juga tidak diberkati apa yang dimakannya. Enggak diberkati hasil kebohongan. Jauhkan dari lidahmu kebohongan. Jauhkan dari kehidupanmu kebohongan. Saudara yang saya kasihi, Amsal 28 ayat 6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Jadi kaya bukan tujuan hidup. Kaya bukan target hidup. Tapi tujuan hidup melakukan firman Tuhan. Hidup kepada tujuannya dalam diri kita. Jangan taruh kaya. Ingat, 1 Timotius 6 ayat 10. Cinta uang akar segala kejahatan dan menuju kebinasaan. Jangan buat uang dan harta tujuan hidupmu. Kalau uang dan harta tujuan hidup pasti bohong-bohong. Oke lah. Yang penting dapat untung. Saya tanamkan di dalam diri saya. Saya tidak mau peminta-minta. Saya tidak mau berliku-liku. Saya belajar apa adanya. Kalau pernah saya melakukan kesalahan, saya sangat tersiksa. Ampuni saya Tuhan. Karena itu enggak habitat kita. Seperti ikan hidup di air. Kalau dibuat di atas karpet ini, menggelepar. Begitulah anak Tuhan. Habitatmu itu jujur. Kalau engkau bohong, pasti gelisah hatimu. Karena ada Tuhan Yesus yang sumber kejujuran di hatimu. Saya mengajak sama saudara, jangan hidup tujuannya kaya, pasti binasa hidup. Tujuanmu memuliakan Tuhan. Tuhan yang berkati. Yang ketiga, yang terakhir adalah bersedia diterangi Tuhan. Maka dikatakan sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bacalah firman Tuhan, menerangi pikiranmu. Bacalah firman Tuhan, menerangi langkah-langkah hidupmu. Dalam kitab Yesaya berkata, dunia ini sangat gelap, bangkitlah dan jadi terang dunia. Saya kasihan di luar sana. Banyak orang dalam kegelapan. Hancur-hancuran pernikahan.
hancur-hancuran anak-anaknya, hancur-hancuran keluarganya. Saya sering nangis. Saya sering nangis melihat keluarga yang hancur berkeping-keping. Karena saya pun pernah melewati lembah kekelaman dalam pernikahan. Saya pernah merasa di titik terendah dalam pernikahan. Saya diterangi Tuhan, hati saya dengan firman Tuhan. Lembah kekelaman bisa kami lewati. Anak-anak kami selamat, pernikahan kami selamat. Saya lagi banyak mengkonseling pernikahan demi pernikahan. Di TikTokku begitu viral. Begitu banyak mereka minta bantuan doa every day. Mereka minta, tolong kami Pak Pendeta. Tolong kami, apa yang kulakukan kalau suamiku selingkuh? Saya bilang, pertahankan. Tapi dia udah punya selingkuhan dan punya anak pula dari selingkuhannya. Saya bilang, pertahankan. Pertahankan. Tapi dia punya anak Pak Pendeta. Tetap kau berdoa, pertahankan. Caranya bagaimana? Terima dia apa adanya. Ampuni suamimu. Kalau engkau mau merendahkan hati, selamat suamimu. Tapi kalau engkau merasa diri benar, engkau ego dan berkata, dia yang salah, tanggung jawab dia. Saya katakan, engkau akan terancam dengan perceraian dan penderitaan yang tidak ada akhirnya. Mengampuni adalah jalan terbaik memulihkan hubungan. Mengampuni adalah jalan terbaik memulihkan anak-anak dan keluarga. Mengampuni adalah jalan terbaik keluarga mertuamu dekat samamu. Mengampuni adalah jalan Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Jangan dikuasai egomu. Izinkan Tuhan menerangi hatimu. Sehingga engkau melihat kemuliaan Tuhan turun dalam hidup dan keluargamu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.